Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita yang menyapa kita di hari ini, kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus memberikan sebuah peringatan, sebuah ajaran, sekaligus ajakan kepada kita bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan dan di dunia ini. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kepada manusia harus memiliki kualitas yang baik, harus memiliki kesejajaran yang baik juga. Kalau kita dikatakan atau menyebut kita sebagai orang Kristen, itu harus kita wujud nyatakan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan serta hidup dalam kasih kepada sesama kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita agar kita harus membuang jauh-jauh segala kejahatan. Karena segala kejahatan apapun bentuknya, apapun jenisnya, tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan, tidak pernah mendatangkan berkat. Bahkan dikatakan beberapa sifat yang harus jauh-jauh kita buang adalah segala tipu muslihat. Mari kita lihat, ada banyak orang menikmati hidup dengan aksi menipu. Setiap penipuan akan mendatangkan doa yang buruk bagi kita. Bisa kita bayangkan jikalau kita juga ditipu orang, tanpa kita sadari, sering sekali kita bahkan mengutuki orang tersebut. Demikian halnya dengan kita. Sedangkan kita hidup baik, hidup benar, ada saja orang yang mendoakan yang tidak baik bagi kita. Apalagi kita menipu, apalagi kita menikmati pekerjaan kita, menikmati penghasilan kita dari hasil penipuan, maka berkat apa lagi itu? Sukacita apa lagi yang bisa kita raih kalau kita hidup dengan menipu? Yang ada justru kesengsaraan, yang ada justru kegelisahan. Kemudian dikatakan juga, buanglah segala macam kemunafikan. Artinya orang yang munafik adalah kelihatannya dia baik, kelihatannya dia polos, kelihatannya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun itu semua hanya tampak dalam penglihatan saja. Namun di dalam hatinya banyak kejahatan, banyak penipuan, banyak dosa. Maka buanglah segalanya itu. Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, baik itu beribadah, baik itu hubungan sosial dengan sesama kita, harus didasari dengan ketulusan, didasari dengan keikhlasan. Karena setiap orang yang berbuat sesuatu tidak didasari ketulusan dan keikhlasan, maka tidak akan pernah berlangsung lama. Maka tidak akan pernah perbuatan itu menjadi berkat bagi dia. Karena apa? Karena ketika dia melakukan perbuatan yang tidak bersumber dari hati yang bersih, maka sukacita akan sulit untuk dia dapatkan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sifat-sifat yang harus kita buang jauh dari kehidupan kita. Dan sifat yang berikutnya, kedengkian, fitnah. Tidak jarang kita melihat, atau mungkin tanpa kita sadari, kita pun merasa dengki, merasa iri, merasa cemburu kepada orang lain. Mungkin karena kesuksesannya,
Mungkin karena keberhasilannya, kekayaannya, pekerjaannya, timbul rasa dengki, timbul rasa cemburu, rasa iri di hati kita. Maka buanglah ini jauh-jauh. Tidak pernah orang menjadi sukacita ketika ada rasa iri dan dengki di hatinya. Namun orang yang bersukacita adalah dia yang mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Dia yang bersyukur ketika temannya juga berhasil, ketika saudaranya berhasil, ketika apa yang dikerjakan temannya diberkati. Harusnya kita mampu bersyukur. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jangan pernah mendengki atau iri kepada orang yang lebih sukses dari kita. Namun jadikan itu menjadi pelajaran. Kenapa dia bisa sukses? Maka aku pun dengan mengandalkan Tuhan, aku pun harus sukses. Maka berusahalah, berdoalah, doakanlah apa yang kita kerjakan. Dan mari kita mengerjakan apa yang kita doakan. Dengan demikian kita akan mendapatkan sukacita. Kita akan mendapatkan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Bahkan dikatakan jauhkanlah fitnah. Jangan karena kita tidak mampu bersaing, tidak mampu meniru teman kita dalam hal kesuksesan, maka kita menimbulkan fitnah. Maka kita menimbulkan kata-kata yang tidak benar. Kita memunculkan kabar-kabar hoaks tentang saudara kita atau teman kita. Hanya karena ada rasa dengki di hati kita. Maka jikalau kita menghilangkan semua kejahatan-kejahatan ini, kita ganti dengan ketulusan, keikhlasan, kebaikan hati yang mendasar pada firman Tuhan. Maka saudaraku, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang hidup dalam kebenaran. Dan diberkatilah kita, karena kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, namun kita dimampukan untuk hidup dan melakukan firman itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, agar kejahatan apapun menjauh dari kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.